adik-adik, happy Sunday. Wah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Kak Bilia senang hari ini kita bisa ketemu lagi lewat ibadah kita di dalam YouTube. Adik-adik, hari ini Kak Bilia mau bersyukur sama Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena because of His love, kita boleh ada sampai hari ini. Kita nyanyikan sebuah lagu, Love. Ayo kita bagi berdiri ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. One more time. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father's up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin bersyukur pada Tuhan. Kami ingin memuji Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Karena kasih-Mu Engkau yang sudah mati di salib untuk kami. Tapi Tuhan, karena kasih-Mu Engkau juga bangkit dan hidup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kami. Biarlah kami boleh terus mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan hidup Tuhan, mengingat akan apa yang akan kami lakukan dalam hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dia yang sudah mati untuk kita. Dia yang sudah mati untuk semua manusia di dunia. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan itu. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
ya Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Adik-adik, sungguh kasih Tuhan itu pada kita tuh sangat besar. Kadang-kadang mungkin kita itu bisa melupakan sama kasih Tuhan. Kadang mungkin kita itu bisa nggak nurut sama Tuhan. Kita lupa apa perintah Tuhan. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah lupa sama kita. Dia tidak pernah lupa mengasihi kita. Dia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Adik-adik, kemarin Kak Pilya baca sebuah buku dongeng. Wah, adik-adik mungkin di rumah ada yang punya buku dongeng ya. Ini buku dongeng yang berasal dari Kalimantan Selatan. Judulnya adalah Batu yang Menangis. Waduh, adik-adik, Kak Pilya baca judulnya udah merasa tertarik ya. Batu yang menangis. Apa itu batu kok bisa menangis? Bukankah hanya manusia yang bisa menangis? Tapi waktu Kak Pilya baca buku ini ceritanya sangat baik. Dan mengajarkan sesuatu hal yang baik pada kita. Begini adik-adik ceritanya. Di sebuah desa yang terpencil nih di Kalimantan, ada tinggal seorang gadis yang sangat cantik. Dan ibunya yang sudah tua, dan ibunya itu terus tiap hari dia bekerja dengan giat di sawah. Jadi tiap hari dia menanam tanamannya, kemudian dia merawat tanamannya, dan setiap hari dia terkena sinar matahari sehingga kulitnya itu hitam. Nah, sedangkan adik-adik, gadis itu, anaknya nih, punya sifat yang sangat jelek. Dia sangat malas. Dia tidak mau membantu ibunya sama sekali. Dia tidak mau melakukan apapun di luar rumah. Karena apa? Dia takut nanti kulitku hitam, nanti aku kena matahari, nanti aku jelek. Jadi yang dia lakukan apa? Setiap hari dia hanya berdandan. Berdandan setiap hari. Kemudian dia berusaha tampil tetap cantik setiap hari. Itulah yang sehari-hari dia lakukan.
dandan terus. Sisir rambutnya, pakai bedak, tampil cantik setiap hari. Adik-adik, selain malas, anak ini juga manja. Apapun juga yang dia minta harus dikabulkan sama ibunya. Tentu saja ini membuat ibunya gimana? Sangat sedih. Anakku cuma satu tapi dia tidak mau membantu pekerjaanku. Dan dia minta apapun yang dia mau harus dituruti. Ada yang kayak gitu? Wah jangan ya, jangan punya sifat kayak gitu ya. Nah suatu hari ibu ini mau menjual hasil panen sawahnya ke pasar. Dia ajak anaknya, "Nak, ayo ikut ibu ke pasar." Anaknya bilang gini, "Pasar? Boleh, aku juga mau ke pasar. Bedakku mau habis, aku mau beli bedak." Tapi ibu jangan jalan di sebelahku. Aku malu. Nanti orang-orang lihat kalau kamu ibuku, aku malu. Kamu jalan di belakangku. Waduh, adik-adik, anak ini dia malu kalau kelihatan jalan sama ibunya. Wah, ibu ini sangat sedih. Tapi akhirnya karena dia sayang sama anaknya, "Oke nak, baiklah." Jalanlah si anak yang cantik jelita dan si ibu jalan di belakangnya sambil membawa barangnya yang sangat berat itu pergi ke pasar. Pasar lumayan jauh jalannya. Di tengah jalan ada orang yang menyapa, "Halo gadis cantik, apakah orang di belakangmu itu ibumu?" Tentu saja bukan, dia itu pembantuku. Wih, adik-adik, ibunya dibilang pembantunya, betapa sedihnya hatinya ibunya. Tapi dia hanya diam saja. Hatinya sedih, dia menangis dalam hati tapi dia diam saja. Enggak lama berjalan, ada lagi yang tanya seperti itu. "Halo gadis cantik, apakah dia ibumu?" "Cih, bukan, dia pembantuku." Berulang-ulang hal itu terjadi. Sampai akhirnya ibu ini merasa tidak tahan, dia sangat sakit hatinya. Anak yang dikasihinya tapi anak ini tidak mau mengakui bahwa dia ibunya. Akhirnya dia pun berdoa. Ibu ini berdoa, "Ya Tuhan, hukumlah anakku ini yang tidak tahu berterima kasih ini. Biarlah dia tahu bahwa aku ini ibunya." Wah, adik-adik, tiba-tiba anak ini gak bisa jalan. Tiba-tiba dia diam aja. Ibu, kenapa kakiku gak bisa bergerak ya?" Waktu dia lihat ke bawah, ternyata kakinya menjadi batu. Dan perlahan-lahan tubuhnya berubah dari bawah ke atas menjadi batu. "Ibu tolong aku, ibu ampuni aku, ibu maafkan aku. Aku tidak akan berbuat seperti itu lagi." Tapi adik-adik sudah terlambat. Karena apa? Seluruh tubuhnya menjadi batu. Dia yang menangis mengeluarkan air mata. Tetapi tidak bisa membatalkan hukumannya. Akhirnya batu itu tetap mengeluarkan air mata. Wah, makanya orang-orang bilang itu batu yang menangis. Adik-adik, ini hanya cerita legenda, bukan hal yang kejadian yang sesungguhnya. Ya ini cerita yang diceritakan turun-temurun, dongeng dari zaman dulu sampai sekarang. Dengan pelajaran bahwa apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, tapi waktu Kak Pilia baca cerita ini, Kak Pilia ingat satu orang di dalam Alkitab yang juga melakukan hal yang sama. Tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Bahkan dia tidak mengakui bahwa dia kenal dengan yang namanya Yesus. Adik-adik ingat siapa dia? Simon Petrus, betul sekali. Dia yang menyangkal Tuhan Yesus berapa kali? 3 kali. Kemudian ayam berkokok dan tersadarlah dia. Padahal dia sudah janji apa? "Tidak Tuhan, sampai mati pun aku ikut Engkau." Ternyata apa yang terjadi? Waktu ada orang-orang tanya, "Apakah engkau murid orang itu?" "Aku gak kenal. Sampai aku bersumpah aku tidak mengenal dia."
Ya adik-adik, padahal itu siapa? Tuhan Yesus, orang yang sangat dekat dengan dia. Gurunya, Tuhannya, orang yang dia percaya. Tapi dia bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah gurunya. Dia bahkan tidak mengakui bahwa dia percaya Yesus, bahwa dia mengenal Yesus. Adik-adik, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus secara khusus, secara pribadi Yesus mendatangi Simon Petrus. Kak Billy akan bacakan di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15. Gembalakanlah domba-dombaku, itu judulnya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya yang pertama kepada Simon Petrus. Tapi adik-adik, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dua kali Yesus bertanya, tapi adik-adik, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Adik-adik, di dalam perikop, di dalam bagian Alkitab yang Kak Pilia bacakan tadi, Yesus bertanya kepada Simon Petrus bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, bahkan Yesus bertanya tiga kali. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Adik-adik, Tuhan Yesus, dia tadinya tidak diakui oleh Simon Petrus. Padahal harusnya apa? Simon Petrus yang sangat mengasihi Yesus, dia pun juga Yesus kasihi. Adik-adik, tapi meskipun Yesus diperlakukan seperti itu oleh Simon Petrus, Yesus tidak bersikap sama seperti ibu dalam cerita batu menangis tadi. Yesus tidak mendendam, Yesus tidak marah, Yesus dia tidak mendoakan hal yang buruk untuk terjadi pada Petrus. Malah apa? Dia bertanya, dia menegaskan kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah suatu pukulan yang berat bagi Petrus. Karena apa? Sebelumnya dia pun sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Adik-adik, Yesus ingin mempertanyakan kesungguhan Petrus mengasihi Yesus. Sungguh-sungguhkah Petrus itu benar-benar mengasihi Yesus? Sungguh-sungguhkah Petrus bilang, aku mengasihi engkau Yesus, tapi apakah itu benar-benar keluar dari dalam hatinya? Adik-adik, segala sesuatu yang kita perbuat untuk memuliakan Tuhan hanya dapat terjadi jika itu keluar dari dalam hati kita karena kasih kita pada Tuhan. Tapi melalui cerita hari ini kita bisa belajar ada 3 hal yang bisa kita renungkan tentang pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Yang pertama, Yesus ingin Petrus benar-benar mengasihinya dengan kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh. Bukan kasih yang dipaksa. Bukan kasih yang terpaksa. Tapi kasih yang Tuhan Yesus berikan kita kebebasan. Apakah kita mengasihi dia?
Dan jika itu keputusan kita untuk mengasihi Yesus, maka itu kita harus memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Kasih yang tulus bukan kasih yang dipaksakan, tapi kasih yang keluar dari dalam hati kita untuk Tuhan. Kasih yang tulus bukan kasih yang pokoknya kamu harus mengasihi Yesus. Bukan, tapi kasih yang keluar dari hati yang penuh syukur, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu adalah kasih yang tulus. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin Petrus memiliki kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan. Bukan cuma kasih yang ngomong tok, bukan kasih yang omdo. Tahu omdo? Omong doang. Ya, Tuhan gak mau itu. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Hanya ngomong tok, tapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan kita. Itu tidak ada artinya. Itu berarti apa? Big zero, tidak ada artinya semuanya. Tapi kasih yang kita katakan, Yesus aku mengasihi Engkau. Kasih itu harus ditunjukkan lewat apa? Perbuatan kita. Kasih itu harus ditunjukkan lewat ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Kasih yang ditunjukkan lewat perbuatan kita. Dan jangan kita melakukan perbuatan yang dilarang. Jangan kita melakukan perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan. Itu berarti kita tidak punya kasih yang ditunjukkan lewat perbuatan. Yang kedua itu tadi kasih yang ditunjukkan lewat perbuatan. Yang ketiga, Tuhan Yesus ingin Petrus itu memiliki kasih yang setia. Adik-adik ingat beberapa minggu yang lalu Kak Bilia cerita tentang kesetiaan yang bahkan seseorang yang mau mati untuk kita. Siapa dia? Yesus. Setia sampai mati pada kita. Maka maukah kita juga setia pada Tuhan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya saat kita senang Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi saat kita dalam kesulitan pun kita katakan Tuhan aku mengasihi Engkau. Dengan kasih yang setia. Dengan kasih yang tidak karena keadaan kita. Kasih yang bukan karena kondisi yang baik maka kita kasihi Tuhan. Tapi dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, meskipun kita punya masalah, meskipun kita dihadapkan banyak kesulitan, kita tetap setia mengasihi Tuhan. Adik-adik, kemudian Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apapun yang dipercayakan Tuhan pada kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu sekolah kita, apakah itu pelajaran kita, apakah itu kegiatan kita sehari-hari di rumah. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada engkau, apakah engkau mengasihi aku? Kak Bila mau ajak kita sama-sama bacakan. Aku mengasihi engkau Tuhan. Dengan kasih yang tulus. Kalau Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita sama-sama bacakan. Aku mengasihi engkau Tuhan dengan kasih yang ditunjukkan dalam perbuatan. Kalau Yesus bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita katakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Dengan kasih yang setia. Adik-adik biarlah ini menjadi janji kita kepada Tuhan. Tuhan aku mengasihi engkau. Bukan hanya dengan perkataanku. Tapi dengan hati yang tulus. Dengan perbuatanku. Dan dengan kasih yang setia. Ayat hafalan kita di dalam Filipi 3 ayat 10a. Filipi 3 ayat 10a. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita akan berikan bejana untuk Tuhan, kita berikan dengan hati kita yang tulus, hati yang penuh ucapan syukur. Dan kita nyanyikan sebuah lagu. Aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Kita nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita berdoa. Sungguh Tuhan, ini adalah janji kami kepada Tuhan. Kami ingin mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. Kami ingin mengasihi Tuhan lewat perbuatan kami. Dan kami ingin mengasihi Tuhan dengan kasih yang setia. Ya Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami hari demi hari. Kami boleh terus mengasihi Tuhan, semakin hari semakin bertambah dan bertambah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Adik-adik jangan lupa subscribe dan ring the bell dan juga sharekan link YouTube kita kepada teman-teman supaya mereka pun boleh mendengar firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik, seperti biasa apa yang harus kita lakukan? Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying and God bless you all. Bye-bye.